Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grich bersama Anda. Tim gabungan Polres Cilacap dan Jatan Ras Polda Jawa Tengah berhasil meringkus 3 perampok yang beraksi menggunakan senjata api di toko kelontong di Cilacap, Jawa Tengah. Para pelaku atau terduga pelaku yang berhasil membawa kabur uang senilai 100 juta rupiah ini dibekuk di 2 wilayah berbeda. Perburuan polisi diawali dari ditangkapnya tersangka bernama Buang di daerah Tangerang, Banten. Dari penangkapan ini kemudian petugas berhasil mendeteksi keberadaan 2 tersangka lain, yakni Sugiono dan Iwan di daerah Oku, perbatasan Lampung dan Palembang. Penangkapan Sugiono dan Iwan dilakukan dengan ekstra hati-hati karena keduanya membawa senjata api yang sempat digunakan melukai korban saat beraksi di Cilacap. Dalam penangkapan, para tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Kemudian kita kembangkan pada tanggal 30. Jadi saya ulangi, 3 hari bisa kita ungkap. Pertama saudara Buang kita tangkap di wilayah Pandeglang, Banten. Kemudian kita kembangkan lagi tanggal 1 hari berikutnya kita tangkap saudara Sugiono dan Iwan di daerah Oku. Jadi masuk Palembang, perbatasan Lampung. Penyidik menyebut persiapannya atau perencanaannya selama 10 hari sebelum terjadinya perampokan di salah satu toko kelontong di Cilacap. Kita tentu bertanya dari mana asal senjata, bahkan penyidik menyebut mereka bertiga atau para terduga pelaku ini adalah residivis. Saya ajak Anda ngobrol dengan penyidik atau perwakilan dari polisi di daerah kepolisian wilayah Jawa Tengah dan juga pengamat kriminalitas atau sosiolog kriminalitas yang sudah bergabung secara virtual. Masyarakat meningkat pada saat menjelang puasa maupun lebaran, maka kejahatan akan meningkat, terutama bagi masyarakat yang berhutang. Sing biasanya maling jadi maling, apalagi yang maling beneran. Saya sapa 2 narasumber yang bergabung. Ada Kombes Pol Johnson Ronald Simamora, Direktur Reskrimum Polda Jawa Tengah, dan juga Pak Suprapto ini bergabung bersama kami, sosiolog kriminalitas. Selamat malam atau selamat sore Pak Suprapto, Kombes Johnson. Selamat malam, Mbak. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Kombes Johnson, saya ke Anda. Yang menjadi pertanyaan ini, mereka adalah residivis kasus yang sama, itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin Anda bisa langsung jawab. Dari mana ketiganya bisa memiliki senjata yang digunakan untuk melumpuhkan korban di saat kejadian? Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Perlu kami jelaskan bahwa kejadian tanggal 27 Maret 2023 di Cilacap, pelaku ini adalah mantan residivis yang sudah berkali melakukan kejahatan dan spesialis dengan menggunakan senjata api. Terakhir tahun 2018 di Bekasi dan 2022 yang bersangkutan baru bebas dari lapas. Kemudian 2013 di Jogja perampokan toko emas kurang lebih 4 kilo. Kemudian mereka mendapat senpi ini membeli di Lampung, dan ada yang disewa dan ada yang dibeli. Kemudian mereka modus operandinya adalah sebelum kejadian pada tanggal 17 Maret mereka sudah berada di Cilacap. Jadi mereka target sudah direncanakan. Karena agen dari BRI Link ini menggunakan uang cash, sehingga setelah mereka mentarget atas nama Buang dan Sugiono, mereka kembali ke Palembang dan mengambil 2 senpi. Kemudian kembali lagi kumpul di Pandeglang, bertemu dengan Sugiono, Iwan, dan Buang. Kemudian mereka berangkat ke Cilacap. Kemudian mereka melakukan aksinya, dan mereka memasuki toko agen Briling tersebut dan melakukan penembakan 2 kali di dalam. Kemudian korban atas nama Nasirun melakukan perlawanan. Kemudian pelaku menarik keluar dan melakukan penembakan terhadap kaki Nasirun korban. Dan satu lagi ada Gunawan melakukan pertolongan, ditembak juga. Kemudian mereka melarikan diri.
Ya Pak, melarikan diri. Kombes Johansson, mungkin yang Ya. menjadi pertanyaan adalah kalau memang ketiganya berasal dari daerah yang berbeda, kenapa kemudian atau sudahkah ada bukti atau pernyataan dari ketiganya, kenapa kemudian mereka bisa menjadi satu komplotan? Apakah pernah dalam satu penjara atau tempat penahanan yang sama sebelumnya atau bagaimana? Ya, dari hasil pemeriksaan memang mereka berada di lapas bersama. Jadi ada Sugiono, ada Iwan dan Buang. Dan mereka sebelum keluar dari penjara, mereka sudah merencanakan aksinya. Jadi mereka setelah keluar tahun 2022, malam tahun baru mereka melakukan aksi dan tidak tertangkap. Nah itu tidak tertangkap dan sekarang melakukan menjelang Lebaran bulan Ramadan ini, dan kita langsung melakukan pengejaran di dua lokasi yang berbeda, baik di Banten maupun di Palembang kita lakukan penangkapan. Seperti itu, Mbak. Kombes Johansson, apakah Anda punya informasi tidak tertangkap aksi mereka ketika beraksi di awal tahun lalu? Karena apa? Mereka mampu menyembunyikan atau melakukannya dengan cara menutupi identitas mereka, atau kalau kejadian sekarang di Cilacap kan jelas ya ada videonya, mereka melakukan di siang hari, ada saksi-saksi sehingga mungkin dengan mudah bisa mengenali siapa mereka. Ya, mereka ini kan residivis, Mbak, ya. Mereka sudah tahu cara kerjanya polisi dari penangkapan di Jogja, kemudian penangkapan di Jakarta. Mereka mempelajari juga. Jadi kejadian di Cilacap, mereka DPR di CCTV yang ada di toko agen Briling itu mereka ambil. Mereka ambil DPR-nya, kemudian dibuang. Mereka kan kabur lewat perahu ketek. Kemudian DPR, jaket yang digunakan, kemudian handphone yang dipakai oleh pelaku semua dibuang. Jadi apa yang digunakan pada saat melakukan perampokan tersebut dibuang semua, handphone, ganti nomor, ganti HP, kemudian juga DPR. Jadi memang awalnya kami karena video yang oleh masyarakat itu kami berterima kasih juga ada yang memvideokan, meskipun resolusinya kecil ya? Kecil sekali, sehingga kami awalnya mengalami kesulitan, namun menggunakan scientific crime investigation, sehingga ini bisa kami ungkap dengan cepat dan menggunakan alat inapis juga, sehingga ini bisa terungkap, Mbak. Demikian, Pak. Baik, Pak Suprapto, tadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian ketiganya ternyata diungkap ya, mereka bertemu, mereka residivis, justru bertemu di lapas, kemudian melakukan perencanaan, tempat kejadian perkara juga bukan daerah asal mereka, artinya mereka melakukan pengawatan selama 10 hari, tidak diketahui. Ini sepertinya terorganisir, atau dalam bahasa atau kacamata awam, ini para penjahat berkumpul di satu tempat akhirnya bisa melakukan kejahatan serupa. Bahkan tadi terungkap bahwa di awal tahun lalu mereka tidak tertangkap, Pak Suprapto. Iya, jadi kami saya sebagai pengajar ya, pernah mengajar mata kuliah sosiologi kriminalitas. Kita memang mengenal bahwa kejahatan itu bisa organized crime dan unorganized crime ya. Jadi kalau kita melihat ataupun mendengarkan penjelasan bagaimana mereka merancang kegiatannya atau aksinya itu, saya melihat ini merupakan organized crime ya. Dan di dalam organisasi ini itu dia bahkan sudah melakukan division of labor, pembagian tugas ya. Siapa yang menggambar, siapa yang kemudian misalnya mengemudikan kendaraan, dan kemudian siapa yang melakukan eksekusi, membawa senjata dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisasi dan melakukan division of labor, dan juga bahkan dia sudah merancang. Jadi ini plan gitu ya, terencana dengan sangat bagus, sehingga bahkan mungkin mereka juga menghitung waktu itu berapa menit membuka ini, berapa menit masuk, dan sampai akhirnya dia bisa melakukan aksinya. Yang juga menjadi yang membuat kita semua terkejut dan mengkategorikan ini adalah kejahatan dengan sadisme adalah menggunakan senjata api, Pak Suprapto. Menggunakan senjata api dan terekam oleh kamera amatir oleh warga setempat. Mereka menembakkan ke
korban di saat kejadian. Ini adalah modus bagi mereka yang sudah menjadi residivis atau menurut Anda dari kacamata Anda bagaimana? Iya, jadi saya rasa mereka dengan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan, gitu, mereka berusaha untuk melakukan kegiatannya dengan secara terencana, terprogram, dan sekarang ini memang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan senjata karena penjualan senjata ilegal merupakan salah satu di antara 6 transnational crime ya. Jadi salah satunya itu adalah penjualan senjata ilegal selain penyalahgunaan narkoba, terorisme, pencucian uang, penjualan penjualan perempuan dan anak serta pembajakan laut. Nah, jadi sangat mungkin kalau tadi juga dijelaskan mendapatkannya dengan membeli atau menyewa karena memang ada jalan-jalan itu yang secara global pun di dalam tingkat internasional ASEAN melakukan Asian Plan of Action to Combat Transnational Crime itu untuk menanggulangi kejahatan lintas negara sehingga itu memang sangat mudah mereka dapatkan dan mereka betul-betul berusaha untuk mengatur siapa yang akan melakukan apa sehingga akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan termasuk juga tadi yang menarik sampai dia tidak terlacak pada awal tahun lalu itu karena tadi sangat canggih dia mengganti handphonenya karena melalui handphone itu kita bisa melacak gitu ya. Cuman sayangnya ini dia meskipun sudah merampas CCTV, satu hal yang terlupakan adalah bahwa sekarang ini banyak warga yang juga mempunyai CCTV sehingga akhirnya dia masih tetap terpantau. Ini yang kemudian tidak jadi tidak yang mereka tidak perhitungkan ya, ada video yang diambil oleh warga di sekitar. Pak Kombes Johansen, apakah nanti di tahapan penyidikan ini nanti juga akan kalau di korupsi ada follow the money, apakah ada akan mengikuti akses mereka atau jalur mereka dari mana mereka mendapatkan senjata sehingga mungkin bisa jadi pintu masuk untuk membuka adakah peluang sub-sub kelompok bersenjata lain yang mungkin terhubung dengan koneksi mereka melalui cara mereka atau sumber mereka mendapatkan senjata, Pak Kombes Johansen? Ya, betul sekali Mbak. Pada saat kita penangkapan saudara Iwan yang berada di Oku Timur, kita menemukan 3 senpi dengan 14 amunisi dan di rumah Sugiono kita temukan 1 senpi pucuk dengan 13 amunisi. Kemudian kami akan koordinasi juga dengan Polda Lampung karena berdasarkan keterangan mereka mendapat menyewa dan membeli dari wilayah Lampung sehingga kami akan berkoordinasi nanti dengan Reskrim Polda Lampung juga untuk menindaklanjuti itu, Mbak. Jadi asal usulnya seperti itu, Mbak. Oke, itu diikuti ya, Pak Suprapto. Dalam konteks kita tidak mengkategorisasi atau memilah bahwa ya kalau perampokan biasa boleh, perampokan dengan senjata api tidak. Tapi dalam konteks yang lebih besar lagi karena Anda katakan tadi ternyata akses terhadap senjata api di Indonesia itu luar biasa dalam tanda petik mudah untuk didapatkan oleh para pelaku kejahatan. Menurut Anda, untuk bisa memutus mata rantai atau mempersempit kesempatan bagi mereka yang punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan, apalagi perampokan dengan menggunakan senjata api seperti ini, apa yang perlu dilakukan oleh APH, Pak Suprapto, sehingga kemudian kita cegah jangan sampai lebih banyak lagi yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama? Ya, jadi sekarang ini seringkali terjadi penanganan kasus-kasus kejahatan itu kita hanya melakukan fenomenanya gitu ya, melakukan sanksi, memberikan sanksi kepada pelaku. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa kalau bisa itu kita juga terus berusaha untuk men-tracer, melacak gitu siapa saja yang ada di balik pelaku kejahatan ya. Dalam hal ini misalnya seperti tadi, bagaimana mereka bisa mendapatkan senjata, apakah itu membeli dan menyewa, itu perlu ditelusuri sehingga suatu saat kita bisa berusaha untuk memutus mata rantai ini agar antara
penjual, penyewa dengan yang menyewakan itu bisa kita putus dan bahkan kita cegah gitu, sangat sampai ada penyewaan seperti itu, karena selama ini seringkali kita terhenti pada pelaku gitu, tetapi siapa yang terkait, yang mendukung hal itu bisa terjadi itu kadangkala terabaikan. Ya, itu tadi mengapa saya kemudian mengambil analogi di tindak pidana korupsi, karena ada kan follow the money gitu ya. Mungkin kalau follow the equipment or something bisa kemudian kita cegah memutus mata rantai akses mereka terhadap tools yang mereka atau instrumen yang mereka gunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Kombes Pol Johansen dan Pak Suprapto, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Saya selalu buat Anda berdua, terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Kami jeda. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi ini, wacana yang mengemuka di saat silaturahmi Ramadan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik pada hari Minggu lalu. Ada wacana yang mengemuka bagaimana kalau koalisi Indonesia Bersatu yang isinya P3, PAN dan juga Golkar kemudian disatukan dengan KKIR, Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya. Ada Gerindra dan juga PKB. Mungkinkah ini disatukan memang dua koalisi menjadi koalisi besar? Saya akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Usai jeda di obrolan malam.